Perubahan radikal jadwal turnamen badminton dunia mulai tahun 2027 bikin Alwi Farhan bongkar dilema berat antara karir dan ibadah. Halo Sobat Badminton semua, kabar mengejutkan datang dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF yang berencana mengubah total durasi turnamen kita tercinta. Bayangkan saja, mulai tahun 2027 nanti, turnamen level Super 1000 seperti Indonesia Open dan All England bakal digelar selama 11 hari penuh. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat gila ya. 11 hari itu waktu yang sangat lama untuk satu turnamen saja. Biasanya kan kita cuma menonton dari hari Selasa sampai Minggu saja. Itu pun sudah terasa sangat melelahkan bagi para pemain. Kenapa BWF sampai terpikir untuk memperpanjang durasinya secara drastis seperti itu ya? Alwi Farhan, tunggal putra harapan masa depan Indonesia, sudah mulai angkat bicara soal dampak kebijakan ini. Alwi bilang kalau format 11 hari ini pasti bakal bikin para atlet merasa lebih bosan di satu sisi, tapi ada sisi positifnya juga. Katanya kalau durasinya panjang, waktu istirahat pemain jadi lebih memadai. Jadi pas masuk lapangan lagi, kondisi fisik mereka bisa jauh lebih bugar dan fit dibanding format yang sekarang. Masuk akal sih, tapi tetap saja rasa bosan itu bisa jadi musuh utama para atlet. Menunggu giliran main di hotel selama berhari-hari pasti bukan perkara mudah. Selain durasi, kabarnya ada perubahan sistem pertandingan juga ya. Aku dengar sektor tunggal bakal diikuti oleh 48 pemain dengan sistem yang berbeda dari biasanya. Tepat sekali, nantinya sektor tunggal akan menggunakan sistem fase grup dulu, baru kemudian masuk ke babak gugur. Sementara itu, untuk nomor ganda tetap diikuti 32 pasangan dengan sistem gugur murni. Alwi Farhan menyadari kalau sebagai atlet profesional, dia nggak punya pilihan lain selain beradaptasi dan memaksimalkan apa yang sudah ditetapkan oleh federasi. Luar biasa mentalitas Alwi Farhan ini ya. Dia benar-benar sadar kalau tantangan di masa depan bakal makin berat. Tapi bicara soal tantangan ada yang lebih mendesak nih. Bukannya besok kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan tahun 2026? Bagaimana persiapan Alwi menghadapi turnamen besar seperti All England yang jadwalnya bentrok dengan ibadah puasa? Nah, ini poin yang sangat menarik. Alwi Farhan secara terbuka mengakui kalau dia sekarang sedang berada dalam dilema yang cukup berat. Di satu sisi ada target besar dari federasi untuk berprestasi di kancah Eropa, tapi di sisi lain ada kewajiban ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Alwi sendiri bilang kalau melahap porsi latihan normal saat kondisi perut kosong karena berpuasa, itu rasanya sangat berat sekali. Aku bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan itu. Sebagai juara Indonesia Masters tahun 2026, ekspektasi publik terhadap Alwi pasti sangat tinggi. Apakah dia sudah berdiskusi dengan tim pelatih soal penyesuaian porsi latihan ini? Karena kalau dipaksakan latihan 100% sambil puasa, risiko cedera atau drop fisik pasti sangat besar. Alwi menyebutkan kalau dia masih menunggu koordinasi teknis dengan pelatihnya, Indra Wijaya. Strateginya adalah mencari titik tengah supaya performanya tetap maksimal tapi ibadah tetap jalan. Dia menegaskan kalau semuanya akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Fleksibilitas program latihan jadi kunci utama agar dia tidak kehabisan bensin saat bertolak ke benua biru nanti untuk menghadapi All England dan Swiss Open. Jadwalnya padat sekali ya. Dia bakal bertanding di tengah-tengah bulan puasa. Benar-benar ujian fisik dan mental yang luar biasa bagi seorang atlet muda berusia 20 tahun seperti Alwi. Pemerintah sendiri sudah menetapkan satu Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026 yaitu besok. Jadi mulai besok, Alwi sudah harus mulai mengatur strategi energinya. Dia sadar betul tanggung jawabnya besar. Ada target khusus yang diberikan pengurus PBSI kepadanya. Jadi dia harus benar-benar pintar bagi waktu antara istirahat, ibadah, dan latihan intensif. Semoga transisi ke format baru BWF di masa depan juga tidak terlalu menyiksa para atlet kita. Tapi kalau dipikir-pikir, format 11 hari dengan waktu istirahat lebih lama itu mungkin memang solusi terbaik untuk menjaga kualitas permainan bulu tangkis tingkat dunia. Memang ada benarnya pendapat Bambang Rudianto dari PPPBSI yang bilang kalau durasi panjang dan penggunaan hanya 2 lapangan itu tujuannya baik. Atlet jadi punya waktu regenerasi sel yang lebih baik. Wah, pembahasan kita hari ini sangat mendalam ya. Mulai dari perubahan sistem BWF sampai perjuangan iman Alwi Farhan. Apapun formatnya, kita tentu berharap prestasi bulu tangkis Indonesia tetap nomor 1 di dunia. Kita nantikan saja aksi Alwi Farhan di All England nanti. Apakah dia mampu membuktikan kalau puasa bukan halangan untuk meraih gelar juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi terbaru seputar dunia tepok bulu lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat mendukung para pahlawan olahraga kita dimanapun mereka bertanding. Mari kita doakan agar Alwi Farhan diberikan kekuatan ekstra untuk menjalani turnamen penting di bulan suci ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mari kita terus kawal perkembangan bulu tangkis tanah air. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan tetap jaga kesehatan kalian semua. Bukan cuma 1 atau 2, tapi 4 turnamen besar di Eropa sekaligus akan dilahap habis oleh duet maut ganda putri Indonesia, Tiwi dan Fadia.
Kamu tahu tidak, kalau jadwal bulu tangkis dunia itu terkadang bisa sangat gila dan tidak masuk akal bagi para atletnya? Wah, sepertinya aku tahu apa yang kamu maksud. Apalagi kalau sudah memasuki bulan Februari dan Maret seperti sekarang ini ya. Tepat sekali. Apalagi sekarang kita sedang membicarakan tur Eropa yang akan segera bergulir dalam waktu dekat ini di tahun 2026. Benar, jadwalnya sangat padat dan jarak antar turnamennya benar-benar sangat mepet. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat sama sekali bagi para pemain. Dan yang paling mengejutkan adalah kabar dari ganda putri kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan melakukan maraton besar-besaran. Tunggu sebentar, maksud kamu maraton itu mereka akan mengikuti semua turnamen yang ada di kalender Tur Eropa kali ini tanpa absen satupun? 100% benar. Tiwi dan Fadia tercatat sebagai pasangan ganda putri Indonesia yang paling sibuk karena mereka akan turun di 4 turnamen beruntun. 4 turnamen beruntun? Itu luar biasa berat. Karena artinya mereka harus menjaga kondisi fisik tetap prima selama 1 bulan penuh di benua biru. Perjalanan gila mereka akan dimulai dari ajang Jerman Terbuka 2026 yang merupakan turnamen kategori Super 300. Turnamen di Jerman itu akan berlangsung di kota Mülheim an der Ruhr mulai tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2026. Baru saja selesai di Jerman, mereka tidak bisa bernapas lega karena harus langsung terbang menuju Birmingham untuk ajang paling bergengsi di dunia. Ah, siapa yang tidak tahu All England? Turnamen Super 1000 itu adalah impian semua pebulu tangkis dan akan digelar pada tanggal 3 sampai 8 Maret di Birmingham Arena. Gelar di All England adalah kasta tertinggi yang bisa diraih seorang atlet bulu tangkis selain kejuaraan dunia dan olimpiade. Bayangkan saja, hanya selisih 2 hari dari final di Jerman, mereka sudah harus siap bertanding lagi di level tertinggi dengan lawan-lawan yang jauh lebih berat dan peringkat dunia yang lebih tinggi. Tantangannya bukan cuma soal teknik di lapangan saja, tapi bagaimana memulihkan kondisi otot dan mental setelah perjalanan antar negara yang melelahkan itu. Dan ceritanya belum berakhir di Inggris saja, karena setelah All England selesai, Tiwi dan Fadia akan langsung bertolak menuju Swiss untuk melanjutkan perjuangan mereka. Benar, Swiss Terbuka 2026 yang merupakan turnamen level Super 300 sudah menunggu mereka pada tanggal 10 sampai 15 Maret di kota Basel. Ini benar-benar ujian ketahanan yang sesungguhnya bagi juara Thailand Masters 2026 ini untuk bisa terus konsisten di setiap pertandingan yang mereka jalani. Kemenangan mereka di Bangkok beberapa waktu lalu membuktikan bahwa mereka punya mental juara yang sangat tangguh menghadapi tekanan besar. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari rangkaian tur Eropa ini, mereka akan beraksi di Perancis dalam ajang Orleans Masters 2026 yang tak kalah serunya. Turnamen di Orleans itu akan diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 22 Maret 2026, melengkapi 4 pekan maraton mereka. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana lelahnya mereka. Tapi semangat juang Tiwi dan Fadia ini memang patut kita acungi 2 jempol sekaligus. Selain Tiwi dan Fadia, ada juga pasangan Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu yang akan bertanding di ajang Jerman Terbuka nanti. Kembalinya Apriani Rahayu tentu menjadi kabar baik, apalagi dia sekarang berpasangan dengan Lani yang sangat energik. Selain itu, ada pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang akan turun di All England, Swiss Terbuka, dan Orleans Masters. Tidak ketinggalan pasangan muda Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum serta Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinari Nastine yang juga ikut berjuang. Total ada 5 pasangan ganda putri Indonesia yang dikirim oleh PBSI untuk menguasai panggung Eropa di bulan Februari dan Maret ini. Namun sorotan utama tetap pada Tiwi dan Fadia yang berani bermain di 4 turnamen tanpa jeda sama sekali. Kita berharap agar mereka selalu diberikan kesehatan dan tidak mengalami cedera di tengah jadwal yang sangat padat ini. Mari kita berikan doa terbaik agar semangat mereka tetap berkobar, meskipun rasa lelah mulai menyerang tubuh mereka. Kita tunggu aksi memukau dari seluruh Serikandi Bulu Tangkis Indonesia dalam Tur Eropa 2026 yang sangat dinantikan ini. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya. Tetap jaga sportivitas dan dukung terus atlet Indonesia dimanapun mereka berada. Sampai bertemu kembali dan salam olahraga untuk semua sobat bulu tangkis Indonesia yang selalu setia memberikan dukungan tanpa henti. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita kali ini mengenai jadwal gila Tur Eropa yang akan segera dimulai dalam hitungan hari.